Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, dan di antara kunci kita bisa selamat dari fitnah adalah banyak beramal soleh di zaman tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qit'i adlil mudlim. Yusbir rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, badiru bil amal fitanan, segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Yang mana fitnah itu, kata Rasulullah SAW, seperti potongan-potongan malam. Saking cepatnya fitnah tersebut, kata Rasulullah, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang yang di pagi hari mereka beriman, ternyata ketika di sore hari telah menjadi orang kafir. Dan sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang yang di sore hari dia beriman kepada Allah, tetapi ternyata ketika di pagi harinya mereka kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka bisa kufur, meninggalkan agama Islam? Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya untuk segelintir atau secuil dari kenikmatan dunia. Inilah yang terjadi di zaman kita. Banyak orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, memuaskan isi perutnya, dan rela mengorbankan agamanya. Bahkan sebagian mereka keluar dari agama Islam, a'yadzan billah. Kenapa? Karena tadi hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya akan ada generasi dari umat ini yang ciri-ciri mereka adalah dua, adha'u shalah wa taba'u asyahawat. Mereka menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya.
maka orang-orang yang seperti ini akan dilemparkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, waspada dari dua penyakit yang akan menimpa umat ini. Penyakit menelantarkan sholat, menyia-nyiakan sholat, dan lebih menuruti hawa nafsu mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita dari surat atau juz Amma. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan surat Quraisy. Yang mana alhamdulillah setiap surat demi surat kita berusaha untuk mengupasnya dan menyingkap rahasia di balik firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ana pribadi banyak mendapatkan sekian banyak faedah ketika mulai mengkaji juz Amma. Lihat dari sekian banyak tafsir dan juga makalah-makalah para ulama tentang juz Amma, dan luar biasa. Banyak sekali faedah-faedah yang ana pribadi bisa dapatkan di dalam kajian tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada pembahasan yang terbaru, yaitu surat Al-Fil. Surat Al-Fil, para ulama sepakat dia adalah surat Makkiyah. Apa arti Makkiyah? Ahsan, surat yang turun sebelum hijrah. Masya Allah, alhamdulillah. Abna'una qad arafu madha ma'na al-madaniyah wal makkiyah. Adapun nama surat ini hanya ada dua, surat Al-Fil dan surat Alam Tara. Surat ini kalimuha 23 kalimat. Surat ini terdiri dari 23 kata. Seperti surat apa berarti? Kalau 23 kata, ada yang masih ingat? Surat apa yang terdiri dari 23 kata? Anak-anak, apa? Al-Lahab dan satu lagi. Surat apa? Ada yang tahu Bapak? Al-Falaq. Ahsan. Jadi surat Al-Fil ini 23 kata seperti surat Al-Lahab dan surat Al-Falaq. Wa hurufuha 96 harfan. Hurufnya itu ada 96 huruf. Dan ayatnya berjumlah 5 ayat. Baiklah, kita baca tafsir Al-Muyassar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mari kita lihat tafsir Al-Muyassar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, alam ta'lam ayyuhar rasul kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa
al-mubarakah. Wahai Rasul, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bertindak, berbuat kepada ashabul fil, yaitu Abraha dan bala tentaranya, yang mana mereka aradu tadmira al-Ka'bah al-Mubarakah. Mereka datang ke negeri Al-Haram Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah al-fil. Berapa jumlah al-fil, gajah yang dibawa oleh pasukannya Abraha? Pendapat jumhur ulama, gajahnya cuma satu. Jumhur ulama menyatakan gajahnya cuma satu. Adapun pendapat yang mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Ad-Dhahhak rahimahullah, ada yang mengatakan thamaniyah filah, 8 gajah. Ada yang mengatakan 12 filah, ada yang mengatakan 12 gajah, dan ada yang mengatakan 1000 gajah. Dan beliau mengatakan wahiyya aqwal mutakadzibah, semua adalah pendapat-pendapat dusta, tidak ada asal usulnya. Walhasil pendapat jumhur al-ulama bahwasanya gajah yang dibawa cuma satu. Adapun pasukan yang dibawa adalah berjumlah situna alfan. Berapa? 60.000. Luar biasa. Mekah di saat itu dengan pasukan warga atau masyarakatnya atau jumlah ya warga negaranya sedikit diserang dengan apa? Tentara yang berjumlah 60.000. Dan 60.000 ini semuanya mati kecuali pemimpin-pemimpin mereka saja. Disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Pulang ke negerimu, yang pemimpin-pemimpin yang kroco-kroconya agar mengabarkan bagaimana tindakan atau azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Setelah sampai di sana mengabarkan bagaimana ngerinya azab yang Allah turunkan, kemudian mereka mati. Ini disebut oleh para ulama, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, alam yaj'al maddabaru min syarrin fi ibdal wa qadi'. Wahai Muhammad, perhatikanlah, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang mereka rencanakan dari perbuatan jahat mereka semuanya batal dan sia-sia? Gak ada yang sukses, gak ada yang berhasil dari makar-makar yang telah mereka susun. Ini merupakan bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kedua kepada suku Quraisy. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa ba'atha 'alaihim tayran fi jama'at mutatabi'ah taqdhifuhum bihijaratin min tin mutahajjir. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kesombongannya Abraha dan tentaranya membawa 60.000 pasukan, dan di saat itu orang-orang Quraisy ketakutan. Bahkan barakallahu fikum, Abdul Muthalib menyuruh siapa? Menyuruh semua warga negara, warga Mekah Al-Haram saat itu untuk apa? Ke gunung, ya, untuk menghindari pasukan gajahnya Abraha. Wa ba'atha 'alaihim tayran fi jama'at mutadabi'ah. Ababil artinya apa? Burung yang berbondong-bondong, bukan burung ababil ya. Orang sekarang namakan ababil. Para ababil dalam bahasa Arab artinya apa?
Jama'at mutataliyah, burung yang datang berbondong-bondong, ya saling apa? Datang berturut-turut, nggak putus-putus. Ya, ini. Cuma sekarang dinamakan oleh burung ababil. Artinya ababil aja apa? Jama'at mutatabi'ah, burung yang berbondong-bondong yang datang apa? Tanpa terputus. Takdhifuhum bihijarah min tin mutahajjir. Burung itu kemudian melemparkan batu-batu yang mereka bawa kepada kaum atau kepada Abroha dan bala tentaranya. Luar biasa. Burungnya itu warnanya hitam, seperti burung laut. Ya, seperti burung layang-layang yang apa nyamar-nyamar apa? Ikan di lautan. Nah, dan setiap burung itu membawa 3 batu. Setiap burung membawa 3 batu. 1 batu di paruhnya dan 2 batu di kedua kakinya. Dan semua dilemparkan ke pasukannya Abroha. Dan kata para ulama, setiap batu telah tercatat nama-nama mereka. Jadi batu itu nggak mungkin luput. Oh si fulan lempar, ini batunya fulan lempar. Dan fabar ketika dilempar, yang mengerikan adalah ketika jatuh di kepala tembus sampai ke dubur mereka. Batunya panas sekali. Ketika jatuh di kepala mereka, maka apa? Langsung tembus ke dubur mereka. Yadzubillah. Inilah tentara Allah Subhanahu wa taala dari burung-burung yang membawa batu-batu yang terbakar, batu-batu yang panas membara, yang kemudian fabarakallahu fikum menghancurkan mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa artinya? Faja'alahum bimuhaqqimin ka'awraqi zar'i al-yabisa allati akalatha al-bahai thumma ramat biha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tentara-tentara Abroha itu seperti apa? Seperti daun-daun yang kering. Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang kering yang dimakan oleh binatang ternak kemudian dimuntahkan. Ini keadaan pasukan Abroha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dari kisah Ashabul Fil atau dari surat Al-Fil ini? Ada 13 faedah insyaallah taala kita akan sebutkan. Yang pertama adalah surat ini adalah surat satu-satunya yang menyebutkan kisah yang menceritakan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dan menghancurkan pasukan Abroha. Kenapa Abroha berambisi menghancurkan Ka'bah? Kisahnya panjang. Khulasahnya, Abroha ingin membuktikan bahwasanya dia adalah pemimpin yang terbaik di hadapan An-Najasyi. Dia itu adalah apa? Panglimanya An-Najasyi dari Habasyah yang diutus untuk menghancurkan kota atau negeri Yaman. Setelah Yaman dikuasai, maka apa? Yang menjadi pemimpin di situ adalah Abroha. Nah, kemudian setelah itu untuk membuktikan kesetiaan Abroha kepada An-Najasyi, Raja Habasyah, maka kemudian dia membangun sebuah gereja yang paling besar di dunia, tepatnya di negeri Son'a. Dibangunlah sebuah gereja yang besar yang harapannya nanti Bang bisa memalingkan orang-orang yang haji yang tadinya di Ka'bah pindah kemana? Ke gereja mereka. Diajak, ayo kalau haji di sini, bukan di Ka'bah lagi. Diajak. Nah, fabarakallahu fikum, ketika mendengar hal itu,
Maka Pak, ada seorang lelaki ya dari Bani Kinanah datang ke gereja tersebut. Setelah datang di gereja tersebut, dia langsung buang air besar dan kotorannya dioles-oleskan di tembok-tembok gereja. Dalam rangka apa? Mengejek. Maka Barakallahu fikum, ketika melihat hal tersebut, marahlah Abraha. Marah, merasa dihina oleh apa? Orang Quraisy. Maka kemudian dia segera membawa pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Barakallahu fikum, berangkatlah Abraha dengan 60.000 pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ini Barakallahu fikum kisah yang akhirnya Allah hancurkan mereka. Faedah yang kedua adalah di dalam surat ini menjelaskan bagaimana kehormatan Baitullah Azza wa Jalla, yang mana Ka'bah dan Al-Haram negerinya akan senantiasa aman dari musuh-musuh Islam. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya betapa agungnya dan terhormatnya kemuliaan Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Ka'bah dan negerinya adalah negeri yang paling aman di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana billahi wal yaumil akhir. Luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ij'al hadha baladan amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang akan kokoh dan kuat, tidak mudah dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berikanlah penduduknya rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Dan inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, itu Ka'bah, sebagai mathabatan lin-nas, tempat berkumpulnya manusia, wa amna, dan sebagai negeri yang paling aman. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia dengan kisah Ashabul Fil. Faedah yang ketiga, di dalam surat Al-Fil terdapat tasliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yulaqihi min dzulmi kufar Quraisy. Di dalam surat Al-Fil ini terdapat hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa-apa yang beliau dapatkan dari kezaliman kafir Quraisy. Wahai Muhammad, Ka'bah yang mana Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah jaga, Allah agungkan dari apa? Dari kezaliman musuh-musuh Islam. Di saat itu siapa? Abraha. Apalagi engkau wahai Muhammad. Ka'bah saja aku lindungi, apalagi engkau wahai Muhammad. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha paling penyayang.
Ka'bah saja wahai Muhammad aku lindungi, apalagi engkau wahai Muhammad. Sehingga barakallahu fikum di dalam al-fil ini tasliyah, hiburan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah. Jadi barakallahu fikum ini juga untuk siapa? Untuk umat-umat beliau. Berbagai macam makan apapun enggak usah takut, Allah senantiasa bersama kita. Kemudian faedah yang keempat adalah bayan syarafin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana mauliduhu mutawafiqan ma hadithati al-fil. Di dalam surat al-fil ini terdapat faedah penjelasan tentang kemuliaan dan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dilahirkan kapan? Saat terjadi kejadian hancurnya pasukan Abraha dan bala tentaranya. Jadi ketika Allah hancurkan Abraha dan tentaranya, disitulah Nabi alaihi wasallam lahir. Ini memberikan isyarat bahwasanya ketika ada peristiwa besar seperti akan ada kejadian lebih besar setelahnya. Dan ini barakallahu mengingatkan kepada Quraisy. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, lam nansurkum ya ma'syar Quraisy 'alal habasyah li khairatikum 'alaihim walakin siyanatan lil bait al-'atiq alladhi sanushrifuhu wa nu'azzimuhu wa nuwaqqiruhu bi bi'tsatin nabi al-ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya. Di dalam surat Quraisy ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang Quraisy, kami menghancurkan Abraha dan tentaranya itu bukan karena kalian, bukan karena kalian itu orang yang terpilih, bukan, wahai orang-orang Quraisy, tetapi dalam rangka ingin menjaga Ka'bah. Bukan artinya membenarkan perbuatan mereka. Luar biasa kufurnya orang-orang Quraisy. Ka'bah ditaruh patung-patung, kemudian kalau tawaf sambil telanjang. Ngeri, naudzubillah min dzalik. Ya, orang-orang Quraisy di zaman dulu ketika tawaf sambil telanjang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong kalian itu bukan karena kalian yang terbaik di antara manusia, bukan, karena Allah ingin menjaga Ka'bah dan untuk kedepannya, yaitu Allah mengagungkannya dan juga dalam rangka persiapan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Jadi barakallahu fikum, ini menyadarkan orang-orang Quraisy. Kemudian faedah yang kelima, di dalam surat ini hampir sama dengan yang keempat, tadhkir Quraisy bi fi'lillahi azza wa jalla tahwifan lahum wa tarhiban. Di dalam surat Quraisy ini mengingatkan kepada mereka. Faedah yang kelima, mengingatkan orang-orang Quraisy bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Takhfifan, untuk menakut-nakuti siapa? Orang-orang Quraisy apabila mereka berbuat seperti orang-orang Abraha dan bala tentaranya. Perhatikan, kita lihat dalam surat Al-Muzammil, fa'asa fir'aun ar-rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'asa fir'aun ar-rasul, Fir'aun telah berbuat durhaka kepada rasulnya. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdan wabila,
kami hancurkan Fir'aun dan bala tentara dengan sehancur-hancurnya, dibinasakan, ditenggelamkan, dihancurkan dari pasukan yang terdepan sampai yang terakhir. Allah hancurkan mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, antum aula bil halaki wad damar in kadzabtum li anna rasulakum asyraf wa a'dham min Musa bin Imran. Hai orang-orang Quraisy, perhatikan, Fir'aun dan bala tentaranya durhaka dan mendustakan Nabi Musa alaihissalam, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Apalagi kalian, hai orang-orang Quraisy, kalian lebih akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Karena apa? Kalian telah mendustakan Nabi yang lebih mulia dari Nabi Musa alaihissalam. Yang mendustakan Nabi Musa alaihissalam saja Allah hancurkan, apalagi orang yang mendustakan Nabi yang lebih mulia dan lebih agung daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini juga berlaku bagi orang di zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang liberal berani ya dengan nama melecehkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ya julukan-julukan yang sangat keji. Ya, nabi-nabi yang katanya apa? Barakallahu fikum, pernah dengar? Ya, artinya nabi yang apa? Mata perempuan bahasa kasarnya. Kenapa? Karena nikah lebih daripada 4. Na'udzubillah. Dan sekian Anda lupa ya beberapa julukan orang liberal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Antum aula bil halak wad damar. Hai orang-orang yang mendustakan Nabi alaihi salatu wasallam, lebih berhak untuk dihancurkan dan dibinasakan jika kalian mendustakan Rasulullah. Kata Ibnu Katsir, kenapa? Karena Rasul yang kamu dustakan itu lebih mulia dan lebih agung daripada Nabi Musa alaihissalam. Faedah yang keenam, fiha dalil ala asnam Quraisy la khaira fiha. Di dalam kisah Ashabul Fil atau surat Al-Fil ini memberikan dalil bahwasanya patung-patung Quraisy yang mereka taruh di pojok-pojok Ka'bah nggak tanggung-tanggung Pak. Jumlahnya berapa Pak? 360 sonaman. Ada berapa? 360 patung. Bagaimana orang Quraisy menaruh patung-patung di setiap pojok-pojok sebagai tempat sesembahan mereka? Dan ternyata Pak, patung-patung tersebut tidak ada satupun yang bisa memberikan apa? Perlindungan kepada mereka. Dari kisah Al-Fil ini menunjukkan banyak patung-patung yang mereka sembah, patung-patung yang mereka berwasilah kepadanya, ternyata tidak satupun yang bisa memberikan pertolongan. Dan mereka sadar. Abdul Muthalib ketika menghadap Abraha, wahai Abraha, tolong janganlah mengganggu kami dan janganlah menghancurkan Ka'bah. Ini kami berikan onta, sekian onta. Ya, disebutkan ya Abdul Muthalib siap memberikan 200 onta kepada Abraha. Yang penting jangan mengganggu kami. Abraha menerima? Tidak. Pokoknya saya akan menghancurkan Ka'bah. Maka kemudian Abdul Muthalib mengatakan bahwasanya innal baiti rabban sayamna'uhu. Ingatlah hai orang Quraisy, Ka'bah itu punya Rabb, punya Tuhan yang akan menghalangi dan mencegah mereka. Luar biasa. Abdul Muthalib yang di saat itu apa? Syirik dan sering menyembah patung sebagaimana yang lainnya, mengingatkan bahwasanya Al-Ka'bah itu punya Rabb, punya Allah yang akan apa? Melindungi Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, orang-orang Quraisy ternyata lebih cerdas daripada manusia di zaman sekarang.
ketika mereka kena musibah, ketika mereka diserang oleh musuh, gak ada satupun yang mereka kembali kepada patung-patung atau kuburan-kuburan yang dikeramatkan sebagai wali. Tidak ada satupun. Semuanya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, ya Allah, lindungilah kami, lindungilah Ka'bah kami ya Allah. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, patung-patung yang 360 tadi tidak bermanfaat untuk bisa menolak madarat atau bahaya yang akan datang menyerang mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 67, "Ufil lakuma, ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun." Celaka kalian, kok bisa kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana akal-akal kalian? Ini pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang masih menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah dalam keadaan dia sedang sengsara, mendapatkan mara bahaya, sedang terpepet rezekinya, masih datang kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu bentuknya kuburan, apakah itu patung, ataukah pohon, ataukah gunung, masih minta perlindungan dan keselamatan kepada selain Allah, maka ufil lakum, kata Allah, celaka kalian, celaka kalian. Baik, insyaallah ta'ala kita lanjutkan sisa faedahnya setelah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Faedah terakhir yang telah kita sebutkan adalah dalam surat Al-Fil ini terdapat faedah bahwasanya patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy la khaira fiha, tidak bisa memberikan kebaikan kepada mereka. La yanfa'uhum, tidak bisa memberikan apa? Manfaat. Perhatikanlah kaum muslimin, bagi mereka orang-orang yang masih punya akal sehat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 73, ya ayuhan nas buriba madhalun fastami'una. Wahai manusia, perhatikan permisalan yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Fastami'una, coba dengarkan permisalan ini. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lan yakhluqu dzubaban, tidak akan pernah mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Walau ijtama'u lahu, meskipun patung-patung atau wali-wali yang mati tadi berkumpul menciptakan seekor lalat, tidak akan mampu, kata Allah. Wa yaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Bahkan kalau seandainya lalat itu mengambil sesuatu yang dijadikan sesajen, diambil sama lalat, niscaya patung-patung tersebut atau penghuni kubur tersebut tidak bisa mengusirnya. Ini dha'afat talib wal matlub, betapa lemahnya
orang yang meminta dan yang diminta. Ini satu permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mau berpikir, berakal dengan akal yang sehat. Apa yang kita sembah, apa yang kita minta dari selain Allah, apakah itu bentuknya kuburan, patung, jembatan, atau yang lainnya? Kalau kita lihat apakah mereka mampu memberikan manfaat dan madarat, jujur saja orang-orang Quraisy sepakat apa yang mereka sembah tidak akan memberikan manfaat dan bisa menolak madarat. Ini orang-orang Quraisy. Mereka tahu bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Terbukti bahwa ketika mereka menghadapi bahaya dari kedatangan pasukan Abrahah dan juga bala tentaranya, mereka kemudian datang kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada patung-patung yang mereka pasang di setiap pojok-pojok Ka'bah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita lihat orang-orang Quraisy ternyata lebih cerdas dan lebih berakal daripada orang-orang di zaman sekarang. Susah senang selalu kembali kepada selain Allah. Orang-orang Quraisy mereka menyekutukan Allah itu ketika dalam keadaan senang. Ketika mereka dalam keadaan senang, gembira, mereka menyekutukan Allah. Ketika mereka mendapatkan bahaya, kesengsaraan atau penyakit, mereka kembali kepada Allah. Adapun manusia di zaman sekarang, susah maupun senang, mereka selalu kembalinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, datang ke dukun. Ketika kena musibah, datang ke dukun. Meminta kepada penghuni kuburan-kuburan yang dianggap mereka sebagai wali, yang katanya bisa memberikan manfaat dan bisa menolak madarat. Jelas yang seperti ini kaum muslimin adalah bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Orang yang seperti ini keadaannya telah mengkufuri dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang ketujuh adalah anna aqibata adh-dhulmi wa khimah wa zalim la budda an tanalahu uqubatullah. Faedah yang ketujuh bahwasanya kesudahan kezaliman itu adalah hina, dan orang-orang yang zalim pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kemestian. Orang yang zalim tidak akan pernah sukses. Orang yang zalim kesudahannya tidak akan pernah bahagia. Pasti akan sengsara, bahkan hina. Dan orang yang zalim, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah merupakan kemestian. Perhatikan di dalam surat Al-Hajj ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin berbuat di Al-Haram, itu di Masjidil Haram, perbuatan jahat dengan bentuk kezaliman, maka kami akan rasakan kepada mereka siksaan yang sangat pedih. Siapapun orang yang ingin berbuat zalim, terkhusus di mana? Di Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka siksaan yang pedih. Di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu
wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda azab bagi orang-orang yang zalim. Apabila telah datang waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghabisi mereka, Allah akan menghancurkan mereka. Kemudian belum membaca, demikianlah apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum sebuah kampung yang berbuat zalim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala siksaannya sangat pedih. Kita lihat, kalau kita mau jujur berkacamata dengan kejadian yang ada di Indonesia ini, semua tidak lepas dari karena kezaliman manusia. Di Aceh, di mana lagi, di Poso, ya, adanya likuisasi bumi, satu kampung terbenam dalam sesaat. Dan juga di waktu itu di Banjarnegara dan yang lainnya. Luar biasa, satu kampung hilang. Di Banjarnegara ternyata Pak, satu kampung itu Pak, na'udzubillah, terdapat apa? Legalitas namanya LGBT. Dalam semalam kamu itu hilang. Di tahun berapa kalau tidak salah? Tahun 70-an, 73 atau tahun berapa lupa. Kemudian baru-baru di Poso, ternyata kampung yang Allah hancurkan di saat itu, yang Allah kasih musibah, ternyata apa? Kampung perjudian. Luar biasa, hampir anak-anak kecil pun ikut berjudi di sana, sebagaimana yang dikhabarkan oleh mereka yang masih hidup dan menjadi saksi mata akan azab Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada mereka. Bahkan barakallahu kesyirikannya luar biasa. Di lautan-lautan yang mereka anggap keramat, mereka sering membuat apa? Sesajian untuk apa? Penunggu laut. Yang katanya ada Nyi Roro, kalau di Jawa Nyi Roro Kidul. Kalau sana nggak tahu Nyi Roro Kulon apa Wetan, nggak tahu. Nah, mereka apa? Melarungkan sajian di tepi pantai. Demikian juga di Aceh. Kalau kita mau berkacamata, di sana Pak, penuh dengan kesyirikan. Banyak kuburan disembah oleh kaum muslimin di sana. Dan tidaklah heran kalau Allah Subhanahu wa taala kalau sudah marah dan murka kepada manusia, Allah akan memberikan siksaan atau azab atau musibah yang sangat mengerikan. Dan semua terjadi bukan karena apa? Semata-mata bencana alam, peristiwa alam, wahai kaum muslimin. Semua itu kan dosa-dosa kita, kezaliman kita. Sehingga waspada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan orang-orang zalim itu bahagia. Faedah yang ke-8 adalah hazimah Abraha wa jaishi hazimatan lam yu'raf mithluha. Kehancuran Abraha dan bala tentaranya adalah kehancuran yang belum diketahui yang semisalnya. Luar biasa. Kehancuran yang menimpa Abraha dan bala tentaranya belum kita dapatkan yang semisal dengan mereka. Allah hancurkan, bayang 60.000 pasukan hancur, mati, diserang oleh burung yang dikatakan ababil. Burung yang datang berjamaah berturut-turut melempar mereka dengan batu-batu dari sijil. Itu batu-batu yang membakar mereka. Ini barakallahu fikum hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan darabna al-amthal wa kullan tabbarna tajbira. Semua aku jadikan sebagai bentuk permisalan untuk umat-umat di zaman sekarang. Kita lihat Fir'aun Allah hancurkan karena kesombongan mereka, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Kemudian Allah hancurkan siapa lagi?
kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan, kemudian kaumnya Lut, kemudian kaum Ad, kaum Tsamud, itu semua Allah jadikan sebenarnya untuk pelajaran bagi umat-umat yang datang setelahnya. Jangan pernah sombong, jangan pernah kemudian berbangga diri dengan kekayaannya. Kalau mau sombong-sombongan sudah kelewatan, kedahuluan sama kaum Ad, kaum Tsamud, Firaun dan yang lainnya. Luar biasa. Ternyata memang semua kisah-kisah yang Allah sebutkan jarang atau bahkan sangat banyak dari kaum muslimin tidak bisa mengambil pelajaran. Faedah yang ke-9 adalah zahir qudratillahi al-azimah. Tampak jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan tentara-tentara Abraha dengan sekejap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memerintahkan sesuatu untuk melakukan sesuatu, maka cukup mengatakan satu kata, kun, jadilah, maka jadilah apa yang terjadi. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu capek-capek, cukup dengan satu kata, kun. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Dalam surah Al-Qamar ayat 50, tidaklah perintah kami kecuali dengan satu kata seperti kejaman mata. Sekejap aja udah langsung hancur itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Fatir ayat 44, wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira. Tidak ada yang membuat lemah Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Allah Maha mengetahui dan lagi maha mampu atau maha kuasa. Dan ini fabarakallahu telah kami dapatkan ketika kami dahulu di zaman kerusuhan di Ambon. Di saat itu pasukan kaum muslimin cuma berjumlah 200 melawan 1.500 pasukan Nasoro di saat itu, para separatis RMS. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Allah hancurkan mereka. Kemudian yang ke-10, yattabih min rafdil fil at-tawajjuh lil Ka'bah wa imtina'ihi an hadmiha bil idafa ila nuzuli at-tayr al-ababil li rami a'da'illah bil hijar anna jami'al khalaiq musakharah bi awamirillah subhanahu wa ta'ala. Jelas bahwasanya semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tunduk dengan perintah Allah. Perhatikan, gajah yang dibawa siapa? Abraha. Ketika dihadapkan ke Ka'bah, gak mau jalan, duduk dia, gak mau jalan, dipukul-pukul, gak mau. Ketika diarahkan ke Yaman, ke arah selain Ka'bah, jalan. Perhatikan, gajah yang dibawa oleh Abraha, Barakallahu itu tidak bisa bergerak atau duduk, nggak mau ketika diarahkan ke arah Ka'bah. Tapi ketika diarahkan kepada selain Ka'bah, dia berdiri dan mau berjalan. Ditambah lagi dengan apa? Datanya burung-burung ababil yang berbondong-bondong membawa batu-batu yang panas. Ini menunjukkan maksudnya apa? Semua hewan, semua makhluk yang ada di bumi ini semua tunduk dengan perintah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fabarakallahu fikum, enggak usah takut ya ketika engkau berada di manapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sekian banyak bala tentaranya. Pernah anak pribadi bersama teman-teman waktu itu jalan-jalan menjelajahi hutan, dan hutan itu terkenal dengan ular kobranya. Katanya sampai dibuang sekitar 2 kontainer kobra di hutan tersebut. Maka fabarakallahu, ketika sebelum kami menjelajahi hutan tersebut, kami ingatkan kepada teman-teman, wahai teman-teman, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza nazala manzilan faqala inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yarhal min manzilihi." Saya ingatkan kepada teman-teman, wahai teman-teman, apabila engkau turun, kata Rasulullah, dalam atau di suatu tempat, maka bacalah ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kata Nabi, barang siapa yang berdoa ketika turun di suatu tempat dengan doa ini, maka tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah yang akan membahayakan dirinya. Luar biasa. Selama kami di hutan berjam-jam, bahkan sempat tersesat, tidak ada satupun ular ataupun yang lainnya yang kita temukan di hutan tersebut. Pada itu hutan yang sangat membahayakan. Syahid di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berlindung dari makhluk-makhluknya, Allah akan menundukkan semua makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, jangan lupa selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai anak amalkan ketika turun di Surabaya jam 12 malam. Takut, wah ini takutnya mau ketemu preman-preman. Ya Allah, iya, ingat doa tersebut. Ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Turun di Jakarta jam 12 malam lagi, Pak. Saya nggak pernah jalan-jalan di Jakarta, di terminal. Bingung sendirian baca doa tersebut. Alhamdulillah, tak satu pun preman atau orang nakal yang menyapa atau mendekati saya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lindungi kita dari kejahatan dan keburukan makhluk-makhluknya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda turun di suatu tempat, jangan lupa baca doa tersebut. Agar apa? Kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ke-11, di dalam surah Al-Fil ini terdapat berita gembira tentang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan untuk Nabi alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang beriman kemenangan. Di dalam surat Al-Fil ini terdapat berita gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kabar gembira bahwasanya Allah akan mewujudkan untuk Rasulullah SAW dan para orang-orang beriman kemenangan dalam setiap peperangan dan dakwah mereka. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam surat Muhammad ayat 7 sampai 8. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah, itu menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Ini janji Allah. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kalian. Dan surah Al-Hajj ayat 40, wa la yansuranna Allah may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala laqawiyyun aziz, maha kuat dan maha perkasa. Sehingga barakallahu fikum, ketika engkau wahai kaum muslimin
jujur di dalam beragama, kokoh di dalam dakwah Rasulullah SAW, kokoh di atas sunnah, maka jangan pernah takut dengan manusia, dan jangan pernah takut dengan makar musuh-musuh sunnah atau musuh-musuh tauhid. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan, walaupun terkadang kita harus melewati sekian banyak ujian-ujian terlebih dahulu. Luar biasa, ketika kami di Ambon, itu satu kampung kami dibakar. Satu kampung kami dibakar oleh orang-orang yang benci dengan dakwah tauhid. Tapi apakah kemudian Allah biarkan demikian saja? Tidak. Allah muliakan dakwah tauhid di negeri tersebut. Sabar teman-teman, luar biasa, alhamdulillah, dakwah mulai tersebar. Demikian juga dengan zaman sekarang, banyak sekali musuh-musuh Islam yang nggak pernah namanya Pak tenang apabila tauhidullah ditegakkan, dakwah sunnah kokoh di atas bumi Indonesia, sehingga mereka, barakallahu, kalau kita lihat itu sama dengan orang-orang zaman dahulu. Ketika mereka tidak bisa mematahkan hujah-hujah ahlus sunnah, dakwah salaf dipatahkan dalil-dalilnya, mereka menggunakan apa? Fisik. Mereka menggunakan apa? Kekuatan pemerintah. Di zaman Imam Ahmad, orang-orang ahlul bid'ah di zaman itu nggak mampu mematahkan apa? Hujah-hujahnya Imam Ahmad. Akhirnya menggunakan tangan pemerintah, juga disokoklah, diapainlah untuk apa? Menangkapi para ulama-ulama. Demikian juga di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di penjara para ulama. Dan sekarang mau diperlakukan oleh mereka. Ya, di beberapa daerah yang sudah kemarin viral, ya, mereka berhasil membujuk, ya, sebagian pemerintah untuk apa? Menghentikan dakwah kita dan menutup masjid kita. Ketika mereka tidak punya kekuatan membantah hujah-hujahnya, nggak punya. Akhirnya Pak menggunakan tadi, ya, tangan penguasa. Oleh karena itu banyak doa. Jangan doa kebinasaan. Sebagian di viral, ya Allah binasakanlah mereka, ya Allah binasakanlah orang-orang yang membela mereka. Jangan. Karena ini penguasa. Penguasa itu biasanya ya karena mungkin kepentingan ya politik, ya, karena biar kokoh kursinya. Ya Allah, itulah ahli dunia. Doakan semoga pemerintah kita yang telah termakan oleh hasutan mereka diberikan taufik dan hidayah, agar dibukakan mata hati mereka untuk tahu mana yang hak, mana yang batil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada pemerintah kita, agar apa? Selalu kokoh di atas kebenaran dan tidak pernah takut akan goncangan dari orang-orang yang ingin barakallahu membuat mereka jauh dari kebenaran. Kemudian yang ke-12 adalah mahma balaghat quwwatu a'da'illah wa kanu akthar 'adan wa silahan fayajibu 'alal mu'min an yakuna muqinan bi anna Allah nasiru ibadihi wa hafidhuhum. Di dalam faedah yang ke-12 bahwasanya bagaimanapun besarnya, hebatnya musuh-musuh, kekuatan musuh-musuh Allah, dan bagaimana besarnya senjata mereka atau pasukannya, tetap wajib bagi orang-orang beriman harus selalu memiliki kekuatan, keyakinan bahwasanya Allah pasti akan menolong mereka dan Allah akan menjaga mereka. Di dalam surah Al-Fil ini memberikan apa? Nasihat kepada kita, bagaimanapun hebatnya, besarnya kekuatan musuh-musuh sunnah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah, baik itu kekuatan senjata mereka atau kekuatan jumlah mereka, jangan pernah takut. Tetap wajib bagi orang yang beriman untuk selalu yakin bahwasanya pasti Allah akan menolong mereka. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha mereka. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 249, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kamu
min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Allah Subhanahu wa taala menghibur betapa banyak min fi'atin qalilah, umat, kelompok, pasukan yang sedikit, pasukan yang kecil, ternyata ghalabat fi'atan katsiratan, bisa mengalahkan pasukan yang besar, bisa mengalahkan jumlah musuh yang besar biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, ditutup dengan pernyataan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sehingga barakallahu ini wahai kaum muslimin, ambil kisah ashabul fil. Bagaimanapun besarnya musuh-musuh sunnah, musuh-musuh tauhid, musuh-musuh Islam, baik itu senjatanya, pasukannya, jumlahnya, atau lobi-lobi mereka, jangan pernah takut. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuk bala tentaranya dengan kemenangan. Yang ke-14, 13, Masya Allah. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya kejadian Ashabul Fil bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-13 bahwasanya jumhur ulama, baik ulama sirah maupun ulama tarikh dan juga ulama ahli tafsir, mereka menyatakan bahwasanya lahirnya Rasulullah SAW bertepatan di tahun kejadian apa? Hancurnya pasukan Gajah Abraha. Ibnu Abbas mengatakan wulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal fil. Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya Nabi dilahirkan di tahun gajah. Kemudian yang ke-14 adalah la ya'lamu junudallah ahadun siwa. Tidak ada satupun yang tahu jumlah tentara Allah selain Allah. Di dalam kisah Ashabul Fil tidak ada satupun dari manusia yang tahu jumlah tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira cuma Pak 60.000 saja. Nah, ya, tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Perhatikan dalam surat Al-Mudaththir ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ma ya'lamu junudahu illa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah. Kemudian yang terakhir pasal 8 menit, al-zalim la yuflih abadan. Perbuatan orang yang zalim tidak akan pernah menang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innahu la yuflihu zalimun. Al-An'am ayat 21, dan di ayat yang lainnya juga sama. Allah menyatakan innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan pernah menang. Sehingga sehebat apapun, sebesar apapun makar-makar mereka, tipu daya mereka, tidak akan pernah bisa menang melawan tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik, ada 2 pertanyaan. Insyaallah kita jawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang sulit bangun sholat malam, maka jika dikerjakan sebelum tidur, apakah cukup witir saja atau ditambah sholat sunnah 2 rakaat? Ketika imam mengucapkan takbir intiqal, apakah makmum juga diharuskan mengucapkan takbir intiqal? Nah, untuk soal yang pertama, bagi orang yang sulit bangun sholat malam, maka jika dikerjakan sebelum tidur, apakah cukup witir saja ataukah ditambah dengan sholat sunnah 2 rakaat? Nah, sholat witir fabarakallahu boleh dikerjakan di awal malam ketika memang khawatir dia akan tertidur sehingga tidak bisa bangun untuk witir, atau di akhir malam, dan ini lebih afdal. Sholat witir adalah pada hakikatnya adalah sholat penutup sholat malam. Namun apabila dia sholat witir di awal, ketika ternyata bangun malam, apakah masih boleh dia sholat? Boleh, tetapi tanpa perlu ditutup dengan witir yang kedua, karena Nabi mengatakan la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi Nabi alaihi wasallam menasihati Abu Hurairah dan juga Abu Dzar kalau tidak salah, ausani khalili an utira qabla an anan. Nabi alaihi wasallam menasihati, beliau mewasiatkan untukku untuk witir sebelum tidur. Kenapa kok Abu Hurairah dinasihati oleh Rasulullah witir sebelum tidur? Karena Abu Hurairah itu rajin belajar, rajin bergadang untuk belajar. Karena khawatir saking aslinya belajar kemudian tertidur, kecapean, kebablasan, sehingga Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, kalau kamu sebelum tidur witir dulu. Jangan sampai karena semangat belajar kamu tidurnya malam, kemudian terlelap hingga kelewatan waktu witir. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa agungnya sholat witir. Dan jumlah witir paling sedikit berapa? 1 rakaat. Sahabat Muawiyah radhiyallahu anha sholat witirnya 1 rakaat. Kemudian dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas, inna Muawiyah shalla al-witra rakaatan wahidah. Wahai Ibnu Abbas, Muawiyah sholat witirnya kok cuma 1 rakaat. Ini bagaimana ini? Apa jawabannya Ibnu Abbas? Innahu faqih. Muawiyah adalah orang yang faqih, tahu ilmu fikih. Nah, jadi barakallahu, apabila Anda sudah witir, maka boleh ya sholat setelahnya nanti boleh. Tetapi kalau antum mau 2 rakaat setelah witir, jangan 2 rakaat dulu, baru kemudian itu dengan witir. Jadi kalau Anda ingin sholat 2 rakaat dulu, baru kemudian itu dengan witir 1 atau 3 rakaat. Ada kalau barakallahu sudah witir kemudian sholat dulu, jangan, ini salah. Tetapi kalau sudah witir kemudian tidur di tengah malam, bangun alhamdulillah mau sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, boleh. Apakah perlu ditutup dalam witir lagi? Jawabannya tidak perlu. Kemudian ini juga kata para ulama, kenapa sih kok kita bangun tidur witir di tengah malam kok sulit? Kata para ulama, biasanya karena kemaksiatan kita di siang hari. Barang siapa yang berbuat maksiat di pagi hari hingga sore hari, maka Allah akan persulit dia bangun di tengah malam. Jadi barakallahu fikum, hati-hati. Kenapa kok kita nggak bisa sholat tahajud jam 4 bangun, lumayan kan, bisa dapat 6 atau 8 rakaat, kemudian diwitir sebelum subuh. Kenapa kok sulit? Kata para ulama, karena kemaksiatan kita. Makanya kalau kita nggak bisa bangun malam, maka jangan lupa sebelum tidur witir dahulu. Kalau capek, ya sudah, witir berapa rakaat? 1 rakaat. Ya, ini sunnah yang muakkadah, sunnah yang nggak pernah ditinggalkan Nabi alaihi salatu wasallam walaupun beliau safar.
safar tetap beliau witir. Ini menunjukkan bahwa betapa utama dan mulianya sholat witir. Kemudian ketika imam membaca takbir intikal, apakah makmum juga mengharuskan intikal? Dia imam dan makmum semuanya membaca takbiratul intikal. Dan kemudian yang perlu diketahui, ya, kesalahan intikal adalah takbir perpindahan. Dalam hadis, karena Rasulullah yukabbir hina yahwi ila ruku. Nabi SAW takbir ketika mau ruku, bukan ruku kemudian baru Allahu Akbar. Ada khata. Paham toh? Namanya intikal apa? Takbirnya ketika apa? Perpindahan. Bukan ketika ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Ada khata. Ini takbir adalah takbir intikal, bukan doa sujud. Adapun hadis yang mengatakan, loh, itu ada hadis takbir dulu baru takbir, itu hanya untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram ada 3 jenis, 3 macam. Takbir dulu Allahu Akbar baru bergerak. 1. Kedua, gerak dulu baru kemudian Allahu Akbar, atau bersamaan Allahu Akbar. Ini hanya apa? Takbiratul ihram saja. Hadisnya berkenaan dengan takbiratul ihram. Adapun untuk intikal, maka Nabi mengatakan yukabbir hina yahwi, ketika sedang bergerak menuju ke tempat selanjutnya. Ruku, ketika kita mau ruku Allahu Akbar. Bukan ruku dulu baru Allahu Akbar. Kenapa yang seperti ini salah? Pertama hadisnya tadi. Kedua apa? Ini membuat apa? Makmum apa? Menyamai imam. Antum, ini akan membuat apa? Makmum menyamai imam, atau membuat apa? Makmum terlambat dalam gerakan sholatnya. Sehingga perlu diperhatikan hal tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Izin bertanya, Ustaz, disebutkan kisah Abdul Muthalib yang menyerahkan onta kepada Abroha. Anak pernah dengar bahwa Abroha yang mengambil onta milik Abdul Muthalib. Manakah kisah yang sahih, Ustaz? Barakallahu fikum. Di dalam masalah tarikh ini tidak luput dari namanya hadis-hadis yang lemah. Sulit ya kalau kita mau bicara tentang sejarah, hadis yang sahih tentang sejarah-sejarah, apalagi para kisah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wallahu a'lam bishawab, ya, dari kisah-kisah Abdul Muthalib itu banyak versinya. Yang barakallahu fikum yang ada pada di kitab yang anak punya adalah barakallahu fikum Abdul Muthalib barakallahu fikum itu apa? Memberikan kepada apa? Kepada Abroha 200 onta. Ya, untuk apa? Untuk tadi, agar apa? Agar tidak apa? Menghancurkan Ka'bah. Sehingga wallahu a'lam bishawab untuk masalah ini. Walhasil untuk masalah benar atau tidaknya, ya, nggak perlu diperdebatkan atau diperselisihkan, karena ini tidak mempengaruhi apa? Barakallahu fikum, memiliki faedah yang besar. Nah, apakah istilahnya ontanya diambil paksa oleh siapa? Oleh Abroha, ataukah memang Abroha Abdul Muthalib memberikan onta agar apa? Tidak menghancurkan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, apabila ada salahnya, barakallahu fikum, itu semua semata-mata karena kejahilan dan kebodohan anak, dan apabila benarnya itu semuanya murni datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian tadabbur juz amma
pada pertemuan selanjutnya dengan surat apa? Apa? Surat apa setelah Al-Fil? Kalau dari depan Al-Humazah. Nah, insyaallah kita masuk pada surat Al-Humazah tentang orang-orang yang suka mengadu domba, mengumpat dan yang lainnya. Hati-hati. Ya, ini masalah adab. Ya, tentang orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Nah, insyaallah taala kita bahas tentang Al-Humazah pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.